Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Namaku Dion, pemuda asal Pemalang, Jawa Tengah. Usia baru 24 tahun saat aku nekat menjadi TKI, Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Motivasiku sederhana, memperbaiki nasib keluarga. Kami hidup pas-pasan di desa, bertani pun kadang tak cukup untuk makan. Lewat jalur resmi, aku diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga seorang janda kaya di Riyadh. Saat mobil majikan menjemputku di bandara, aku sudah merasa gugup. Ini pertama kalinya aku keluar dari Indonesia. Aku dibawa ke sebuah rumah besar, megah bak istana. Di depan pintu, aku melihat sosok perempuan cantik berkulit putih, bersih, bermata tajam namun teduh. Dia mengenakan gaun panjang, wajahnya tersenyum. Ismi Laila, katanya memperkenalkan diri. Ana Saidati, aku majikanmu, aku hanya membungkuk, lidahku keluh. Dalam hatiku aku bergumam, astagfirullah, ini orang cantiknya bukan main. Laila baru berusia 34 tahun. Dia adalah janda kaya peninggalan suaminya, seorang pengusaha sukses minyak bumi. Hidupnya kini sendirian, hanya ditemani 2 ekor anjing peliharaan dan beberapa pembantu. Tapi anehnya rumah itu terasa sepi. Hanya aku yang tinggal bersamanya saat itu. Hari-hari pertamaku penuh rasa kikuk. Aku membersihkan rumah, menyiram tanaman, hingga memelihara kebun kecilnya. Namun, ada hal yang membuatku heran. Laila sangat ramah, bahkan terlalu dekat untuk ukuran majikan. Seringkali dia duduk di ruang tamu, mengajakku bicara, bertanya tentang keluargaku, tentang hidupku di Indonesia. Bahkan suatu malam dia memintaku menemaniku makan malam bersamanya. Sungguh aku merasa aneh, tapi juga ada rasa bangga dalam hati. Seorang janda cantik Arab memperlakukan aku seperti teman, bahkan lebih. Tanpa aku sadari, kedekatan itu perlahan membawa kami ke arah yang tak terduga. Sudah hampir 2 minggu aku bekerja di rumah Laila. Hubungan kami semakin aneh. Bukan seperti majikan dan pembantu, tapi seperti ada tarikan yang sulit kujelaskan. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, aku baru selesai menyapu halaman belakang. Saat aku berjalan masuk ke dalam rumah, aku mendapati Laila berdiri di lorong, hanya memakai gaun tidur tipis berwarna putih. Rambut panjangnya tergerai, matanya mengarah langsung padaku. Dion, katanya dengan suara pelan. Ada apa? Majikan, jawabku dengan suara bergetar. Tiba-tiba Laila mendekat, tangannya yang halus menyentuh pipiku. Seketika aku seperti disambar listrik. Tubuhku kaku, napasku memburu. Ta'al, bisiknya sambil menarik tanganku menuju ruang tamu yang remang-remang. Aku menurut, tidak ada yang bisa kulakukan, seolah-olah ada kekuatan yang mengikat langkahku. Laila duduk di sofa besar lalu menepuk tempat kosong di sebelahnya. Aku duduk masih menunduk, berusaha keras menahan gejolak dalam dada. Dia lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Wangi tubuhnya, campuran aroma melati, dan parfum mahal membuatku hampir kehilangan kendali. Ana wahidah, katanya lirih. Aku kesepian, Dion. Tangannya kemudian menggenggam tanganku erat. Aku masih berusaha waras. Dalam pikiranku, aku bertarung keras. Astagfirullah, ini haram. Tapi dia majikanku dan dia sangat membutuhkan aku. Laila mendekatkan wajahnya. Bibirnya hanya beberapa senti dari bibirku. Dia menutup matanya perlahan, menunggu. Aku tak kuat lagi. Aku membalas dengan lembut, mengecup bibirnya. Sekali, 2 kali, lalu semakin dalam. Malam itu untuk pertama kalinya aku melewati batas antara seorang TKI dan majikannya. Di bawah temaram lampu, kami menyerahkan diri pada hasrat yang selama ini terpendam. Tubuhku yang sederhana ini ternyata menjadi pelampiasan kesepian seorang janda Arab kaya yang cantik jelita.
Dan sejak malam itu, segala sesuatu berubah. Bukan hanya sekali, Laila mulai memanggilku ke kamarnya hampir setiap malam. Bukan lagi sekadar majikan dan pekerja. Kami telah menjadi rahasia gelap di balik tembok rumah megah itu. Setelah malam pertama itu, hidupku berubah total. Setiap malam tanpa pernah absen, Laila memanggilku ke kamarnya. Kadang dengan alasan sederhana seperti, "Dion, bantu pijat punggungku. Dion, aku tidak bisa tidur. Dion, aku kedinginan." Tapi aku tahu ujungnya selalu sama. Laila memperlakukanku seperti suaminya sendiri. Dia memanjakanku, memberiku pakaian baru, bahkan membelikan parfum mahal. Pekerjaanku di rumah pun menjadi ringan. Aku hanya bertugas menemani Laila siang ataupun malam. Setiap hari aku dapat jatah. Bukan hanya fisik, tapi juga perhatian. Laila mulai manja padaku. Setiap aku membersihkan taman, dia berdiri di balkon memperhatikanku sambil tersenyum. Setiap aku lewat, dia menyentuhku, menggoda, memancing hasratku. Aku tahu ini salah, tapi siapa aku? Seorang TKI miskin dari desa kecil. Bagaimana mungkin aku menolak janda Arab secantik itu yang memberikan segalanya? Namun semuanya mulai rumit. Suatu sore ketika aku baru selesai mandi, ada seorang pria Arab berwajah garang datang ke rumah. Mobil mewahnya berhenti di depan pagar dan dia masuk tanpa permisi. Laila langsung keluar menemui pria itu. Dari balik tirai, aku mengintip. Mereka bertengkar hebat, berbahasa Arab cepat yang tak seluruhnya ku mengerti. Tapi aku tahu pria itu cemburu dari gerak tubuh dan sorot matanya. Dia seperti ingin menerkamku. Aku mendengar beberapa kata yang bisa kutangkap. "Siapa laki-laki itu di rumahmu, Laila? Apa kau sudah gila dengan budakmu sendiri?" Aku gemetar. Ternyata pria itu adalah sepupu almarhum suami Laila. Seorang yang cukup terpandang dan berpengaruh di Riyadh. Kalau dia tahu aku berhubungan dengan Laila, aku bisa dihukum berat. Bahkan dalam hukum setempat, pekerja yang melanggar kesucian rumah majikan bisa dihukum cambuk, dipenjara, atau lebih buruk lagi. Malam itu, Laila masuk ke kamarku dengan wajah murung. "Dion," katanya sambil menggenggam tanganku erat. "Mungkin kita harus lebih hati-hati. Aku tak mau kehilanganmu." Aku menunduk, dada berdebar keras. Aku sadar hubungan ini tak semanis yang kubayangkan. Ada bahaya besar mengintai di balik kenikmatan ini. Dan mungkin sebentar lagi semuanya akan meledak. Setelah insiden kedatangan sepupu almarhum suaminya, suasana rumah berubah drastis. Laila menjadi lebih waspada. Tirai-tirai rumah selalu tertutup rapat. Pintu pagar selalu dikunci 2 kali. CCTV di rumah bahkan diaktifkan untuk memantau sekeliling. Aku sendiri hidup dalam ketakutan. Setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, jantungku serasa mau copot. Tapi meski penuh ketegangan, Laila tetap tak bisa jauh dariku. Hampir setiap malam dia tetap memanggilku. Bahkan kini ia menjadi lebih posesif. "Aku hanya percaya padamu, Dion," katanya sambil memelukku erat di ranjang. "Waktu bersamamu, aku merasa hidup kembali." Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi aku menikmati semuanya, tapi di sisi lain aku sadar bom waktu sedang berdetak. Suatu malam saat kami berdua tertidur di kamar Laila, ponselnya berdering keras. Dia terbangun, mengangkatnya dengan panik. Aku bisa mendengar samar suara dari telepon itu. Laki-laki dengan suara berat marah-marah menyebut nama Laila dan mengancam sesuatu. Laila pucat. Tangannya gemetar saat memutuskan panggilan. Dia memandangku dengan mata berkaca-kaca. "Dion, mereka tahu," bisiknya ketakutan. "Sepupuku itu, dia menyuruh orang mengawasiku. Mereka akan melaporkan kita ke polisi." Aku langsung bangkit. Otakku berpacu cepat. Kalau sampai tertangkap, aku bisa dipenjara atau lebih parah, dideportasi secara hina.
Harus bagaimana, majikan? Tanyaku dengan suara bergetar. Laila menarik napas dalam-dalam. Lari, katanya. Kita harus lari. Sebelum mereka datang, aku tercekat. Lari di negeri asing ini tanpa identitas, tanpa perlindungan. Tapi aku tahu, bertahan di rumah ini hanya berarti menunggu bencana. Malam itu, juga dengan koper kecil berisi pakaian seadanya. Aku dan Laila kabur dari rumah megah itu. Kami menyelinap keluar lewat pintu belakang, menumpang taksi yang sudah dipesan diam-diam. Di dalam taksi, Laila menggenggam erat tanganku. Percayalah Dion, aku akan melindungimu. Kita akan cari tempat baru, hidup baru berdua. Aku menatapnya dalam ketakutan. Ada secercah harapan. Tapi aku tahu hidup kami tidak akan pernah semudah dulu lagi. Kami melarikan diri malam itu tanpa tujuan jelas. Taksi membawa kami jauh dari Riyadh menuju sebuah kota kecil di pinggiran. Laila mengenakan cadar penuh untuk menyembunyikan wajah cantiknya. Aku sendiri berpakaian seperti warga lokal biasa, berharap tidak menarik perhatian. Kami menginap di sebuah penginapan kumuh, jauh dari kemewahan yang biasa Laila rasakan. Kamar kecil, ranjang tua berderit, dinding yang lembab. Tapi saat kami berdua duduk di atas ranjang itu, Laila tersenyum. Yang penting, kita bersama, Dion, bisiknya sambil menggenggam tanganku. Malam itu, bukan hanya tubuh kami yang menyatu, tapi juga hati kami. Laila menangis dalam pelukanku. Bukan karena takut, tapi karena lega. Beberapa hari berlalu, Laila menjual beberapa perhiasan emasnya secara diam-diam untuk bekal hidup kami. Kami hidup sederhana, makan seadanya, berpindah-pindah tempat, selalu waspada. Di sela-sela pelarian itu, Laila membuat keputusan besar. Dion, katanya suatu malam, aku ingin keluar dari Arab. Aku ingin ke negara lain, mungkin ke Indonesia bersamamu. Kita mulai hidup baru di sana. Aku terkejut. Laila, seorang janda kaya, rela meninggalkan semua kemewahan hidupnya hanya untukku. Tapi aku sadar jika tetap tinggal di Arab, cepat atau lambat kami akan tertangkap. Dan itu berarti akhir dari segalanya. Laila kini bukan lagi majikanku, dia adalah istriku. Dan setiap malam saat kami berbaring di rumah kecil kami yang sederhana, aku selalu teringat bagaimana semuanya bermula dari sebuah rumah megah di Riyadh. Dari tatapan sepasang mata indah yang kesepian, hingga akhirnya cinta membawa kami pada kebebasan.